di jiwaku, ketenangan di batinku. Ada dalam hadiratmu, ku menyembah. Tersungkur di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, oh cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku
rencana-Mu yang terbaik Tuhan. Pikiranku, kehendakku, Ku serahkan semuanya pada Tuhan. ku serahkan padamu. Yes, Jesus, Jesus. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ya, Ku kan teguh bersama-Mu, amin, Tuhan. amin. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu, Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari sama-sama sembah Tuhan. Yesus, kami ada untuk memuliakan. Kami bejana Angkat suara. Sembah Tuhan lebih dahsyat lagi. Sembah dia lebih. Kami mau menyembah-Mu. Kami menyaksikan karya-Mu. Setiap rencana-Mu. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersuka
Yes, Yesus. Kami percaya berkat-Mu buat generasi ini Tuhan. Selalu melimpah bagi setiap kami Tuhan di tempat ini Tuhan yang berharap padamu. Yesus, berkaryalah dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Biar berkat-Mu tercurah di tempat ini untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. Yes Tuhan, yes Tuhan. Kami sama-sama mau katakan Tuhan. Yes Jesus, Jesus, Jesus. Yes Jesus. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lord, turn His face toward you and give you peace. Buat keluarga kami, buat semua orang di sekitar kami Tuhan. Yes Jesus. May His favor be upon you and the thousands, generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and the thousands, generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and the thousands, generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and the thousands, generations, and your family, and your children. Sama-sama kita berdiri, nyanyikan. Make His presence move upon you and be power.
Amin, amin. Berikan sorak-sorai terbaik untuk Tuhan Yesus kita. Yesus. Kami siap memuji-Mu Tuhan. Kau yang terdahsyat, Tuhan yang hebat, yang siap memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Naikkan syukur buat segala perbuatanmu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada tertutup betapa besar kasih sungguh-sungguh aku akan dekat. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan untukmu. Sama-sama menaikkan syukur buat segala perbuatanmu dan kasih-Mu di dalam hidup. Tiada tertutup, tiada tertutup betapa besar kasih sungguh-sungguh aku sangat dekat. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Engkau Yesus yang terdahsyat, segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu. Dan percaya, siap-siap kita nyatakan, Yesus, Kaulah segalanya, Lebih dahsyat lagi. melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan. Are you ready? Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua
sama-sama kita siapkan hati kita. Kita siapkan persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan. Segala kemurahan, segala kebaikan semua datang daripada-Mu. Kami akan memberikan persembahan yang harum dan mulia Tuhan. Biarkanlah persembahan ini menjadi alat yang dahsyat bagi kemurahan Kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara bisa memberikan dengan penuh ucapan syukur. Ada satu lagu yang dimana kita diajarkan, bukan lagi saatnya kita menutup hati kita, tapi biarkan kita membuka hati kita lebar-lebar dan izinkan Tuhan masuk ke dalam setiap hati kita. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Katakan, lapangkanlah tempat kemah-Mu, bentangkan tenda kediaman-Mu. Di sini dikatakan, jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patuh-Mu. Sama-sama kita katakan dari awal. Lapangkanlah tempat kemah-Mu, bentangkan tenda kediaman-Mu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patuh. Sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunan-Mu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah diri-Mu. Sama-sama kita angkat pujian ini dan katakan, Tuhan ini kami hamba-Mu. Tuhan ini kami hamba-Mu. Katakanlah, jadilah sesuai kehendak. Katakan, kami siap. Kami siap jalankan firman-Mu dan nyatakanlah kemuliaan. Sebab Engkau akan mengembang, sebab Engkau akan mengembang ke kanan ke kiri, keturunan-Mu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah diri-Mu. Mari sama-sama kita katakan, sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunan-Mu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah diri-Mu. Katakan sekali lagi, katakan, sebab Engkau kan mengembang, yes Lord, ke kanan ke kiri, keturunan-Mu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah diri. Saya mohon Bapak Saudara
kita bisa bangkit berdiri dan nyatakan lebih dahsyat. Sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, katakanlah siapkanlah, siapkanlah dirimu. Sekali lagi kita katakan, siapkanlah dirimu. Beri tepuk tangan yang berdahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Berterima kasih untuk segala hal yang Kau izinkan terjadi untuk setiap hidup kami. Kami bersyukur untuk tangan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tangannya yang siap selalu untuk menolong anak-anak Tuhan. Dan khususnya siang hari ini Bapak, hamba berdoa, kiranya Engkau mengurapi setiap kami, membuka hati, pikiran, dan jiwa kami. Berikan kami pengertian, kebenaran akan Injil. Sehingga ketika kami mendengar Injil, kami akan diselamatkan, kami akan dimerdekakan, dan kami akan menjadi lebih daripada pemenang. Tuhan berkati kami semua. Roh Kudus, ambil alih tempat ini. Ambil alih setiap jiwa tubuh roh kami. Kami tidak mau pulang kami dengan sia-sia. Kami rindu untuk menjadi alat kerajaan-Mu Tuhan. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Shalom semua. Boleh buka? Oh. Biar tampak muda gitu maksudnya. Generation revolution artinya pemulihan ya. Generasi yang dipulihkan Tuhan. Generasi yang mengalami kesehatan. Pemulihan di dalam segala sesuatu. Artinya generasi yang Tuhan inginkan adalah generasi yang dewasa. Amin ya. Kenapa saya sebut dewasa? Karena ada kategori yang disebut dewasa adalah sesuatu proses, suatu perjalanan hidup anak-anak Tuhan melalui berbagai tekanan hidup, melalui masalah demi masalah. Dan salah satu yang saya percayai, kekristenan itu nggak kebal terhadap masalah. Kalau ada seorang pengajar berkata kekristenan itu semua oke, everything oke, baik-baik, semua indah, saya rasa dia sedang mengawang di atas bumi. Sementara kita tahu pandemi ini merusak semua kebiasaan kita, betul? Ya, membuat anak-anak Tuhan lebih lagi melihat, woi, ternyata Tuhan itu luar biasa dan kita melihat kita ini rentan, Bapak Ibu. Dan hari ini harusnya kita patut bersyukur. Kenapa? Saya masih sehat, saya masih bisa berdiri di sini, saya masih bisa sharing dan saya masih bisa bekerja, berkarya, mengekspresikan apa yang ada di dalam saya untuk semua manusia. Saya berterima kasih dengan Pak Erwin, dengan Pak Petrus, teman-teman lama. Saya sudah berapa tahun ya? 4-5 tahun mungkin saya nggak di sini. Ya Bu ya, mungkin ya 4-5 tahun ada ya. Dan saya bawa teman saya ini Bapak Ibu. Dia tinggalnya di Kelapa Gading, anaknya di Jepang, nah anaknya sekarang di Selandia Baru, anaknya suruh ikut saya. Kenapa? Karena bapaknya butuh Yesus, amin. Mamanya butuh Yesus. Dan kita kekristenan bukan sekedar agama, tapi lebih daripada agama, saudara. Ya, nah untuk menjadi dewasa, untuk menjadi orang yang dewasa, mau gak mau kita harus menjadi kanak-kanak dulu. Waktu kita kanak-kanak kita patut disuruh, diperintah, diatur. Waktu kita anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak tidak tahu apa-apa. Tapi gereja ini punya misi mendewasakan Anda dan saya. Kenapa? Karena anak-anak. Terima kasih. Makasih banyak. Karena anak-anak itu tidak tahu manfaat kalau disuruh sikat gigi.
Kenapa kita suka suruh anak kita sehari sikat gigi 3 kali, 2 kali, habis makan sikat gigi? Kenapa? Karena anak-anak tidak tahu manfaat sikat gigi. Betul ya? Tapi kalau yang namanya dewasa, nggak perlu kita kasih aturan-aturan seperti itu. Dan celakanya kita cenderung sok memberitahu hal-hal yang sebetulnya nggak perlu kita kasih tahu. Karena kita sedang memperlakukan orang-orang yang dewasa seperti kanak-kanak. Ya, generasi ini bukan generasi yang cuma mengalami pemulihan. Bukan hanya generasi yang mengalami mukjizat. Kalau kita fokus ke situ, kita celaka, saudara. Saya harus ngomong ini di mimbar Tuhan yang kudus. Kita harus lebih memahami lagi. Menjadi orang-orang yang memahami tentang hati Tuhan. Yang luas ini, yang dalam itu, yang tidak bisa dipelajari. Dan saya sangat yakin dan percaya. Itu hanya boleh kita menjadi dewasa lewat pengalaman kita dengan Tuhan. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa memahami firman Tuhan? Saudara harus memahami dulu. Kalau kita salah paham sama istri kita sendiri, hidup kita kacau. Kalau saya tidak tahu istri saya, kebiasaannya dan hatinya, hidup saya nggak pernah nyaman dekat dia. Seorang istri kalau tidak tahu, kalau ternyata suaminya begitu mencintai dia, hidupnya akan kacau. Apalagi kita salah paham mengenai bapak kita, hatinya. Karena kita membatasi kadang-kadang, maaf saya harus berkata gini, kadang-kadang kita membatasi hatinya Tuhan kalau kita sedang berbuat baik, maaf, betul ya? Kadang-kadang kita berkata, oh dia sukses, kaya raya, berhasil, karena kita orang baik. Kita sering begitu. Begitu ada teman kita yang diproses Tuhan, kita berusaha mencegah, jangan sampai jatuh, jangan sampai napa-napa. Kadang kita jaga anak kita supaya jangan mengalami sesuatu. Saya pikir anak ini tidak akan menjadi dewasa. Makanya izinkan gereja ini untuk membangun sebuah pengajaran yang namanya apa? Mendewasakan kita dalam suatu generasi, menyiapkan sebuah generasi yang cuma bukan sekedar mengalami pemulihan-pemulihan, dan kita tahu itu pun tangan Tuhan, bukan Anda dan saya. Kalau kita sadar itu perbuatan kita, kita tidak akan melihat tangan Tuhan yang besar itu. Kalau kita berpikir kita pulih karena usaha kita, saudara, kita tidak akan bisa melihat dan menyadari bahwa Tuhan sedang memproses Anda dan saya. Jangan tegang ya. Oh, jadi tegang gue ya. Saudara, cara salah satu adalah membaca kabar baik. Saudara. Boleh buka Roma 1 ya. Untuk menjadi dewasa, untuk menjadi jemaat, untuk menjadi generasi yang luar biasa. Mau gak mau, ya kita harus mendengar ini, saudara. Mendengar Injil ini, saudara. Roma 1 ayat 16 ya. Sebab aku tidak malu akan Injil Kristus. Yang bicara ini Paulus. Orang yang sangat beragamawi, tanda kutip. Orang yang punya masa lalu, orang beragama yang berpikir harus melakukan sesuatu untuk membela Tuhan. Kita tahu agama adalah usaha manusia untuk melakukan sesuatu, perbuatan tanda kutip, apapun itu untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Paulus orang seperti itu. Bahkan dia punya izin membunuh untuk memaksa orang pindah dari imannya kepada. Tapi waktu dia berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan Kristus yang ajaib ini, dia sesadar. Dan dia selalu berkata, ternyata hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging ini adalah hidup oleh iman di dalam anak Elohim, yaitu Yesus Kristus. Paulus juga sadar, ternyata aku ini orang paling berdosa dari seluruh orang berdosa. Itu kedewasaan, susah. Waktu dicelikan, dia sadar ini bukan usahanya, semua karena anugerah Tuhan, karena belas kasihan Tuhan atas setiap manusia, susah. Dan kita baca di Alkitab, tidak ada satu tokoh pun yang benar. Tidak ada satu tokoh pun Alkitab yang baik. Yang tertulis cuma Henok tuh yang tertulis jelas. Tapi di luar itu tidak ada satu tokoh pun yang patut kita teladani. Nah, untuk bisa mengerti ini kita baca ya. Sebab aku tidak malu akan Injil Kristus. Karena Injil itu adalah kuasa Elohim yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi,
dan juga orang Yunani. Jadi artinya Injil ini diberitakan pertama-tama untuk orang Yahudi karena ditulis oleh orang Yahudi. Dan kita sering salah mengartikan Injil, saudara. Injil itu ditulis untuk orang Yahudi. Berita tentang Yesus untuk orang Yahudi awalnya. Tapi banyak yang menolak. Sehingga Tuhan memakai Paulus untuk memberitakan ini kepada bangsa-bangsa. Dan Anda hari ini di tempat ini saya mau katakan, saya harus berkata bahwa hidup saya hari ini harusnya limpah dengan ucapan syukur. Bukan cuma di mulut, tapi karena saya mengalami kehidupan bersama Tuhan di dalam kehidupan yang penuh dengan tekanan, yang penuh dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Dan kekristenan berbicara tentang proses itu. Bukan proses yang enak-enak, itu omongan setan. Hawa, makan nih buah. Kalau lu makan buah ini, lu akan jadi seperti Tuhan. Dan berapa banyak kita hari ini suka berperan sebagai Tuhan. Itu belum dewasa. Kedewasaan adalah menyadari bahwa aku ini adalah orang yang sebetulnya nggak bisa apa-apa. Aku ini orang yang letih, lemah, dan seringkali mengalami keputusan yang ambil keputusan salah. Ketika kita menyadari itu, kita bisa melihat orang sekitar kita sama dengan kita. Artinya kita penuh dengan belas kasihan sama mereka. Dan itu modal untuk orang datang kepada Tuhan. Paulus memberitakan Injil. Dan Injil ini, berita Injil adalah kabar baik. Evangelion. Artinya kabar baik. Bukan kabar buruk. Namanya kabar baik, ya kabar baik. Oh, Pak, suami saya itu orangnya baik loh, Pak. Baik loh, Pak. Tapi, kalau udah ada tapi bukan kabar baik. Kabar yang dibaik-baikin. Kabar baik ya kabar baik. Tidak ada tapi. Dan itu hanya bisa ketika kita memberitakan siapa? Kristus Yesus. Ketika kita sedang meninggikan diri saya di sini, orang akan melihat si Kiki yang punya banyak kelemahan. Saya bicara tentang kasihnya Tuhan, orang akan menuntut saya. Dan setan punya kuasa untuk lakukan itu. Tapi waktu saya memberitakan Yesus yang sempurna itu, dan saya mengakui diri saya tidak sempurna, setan tidak punya celah untuk memakai pikiran saya. Waktu saya meninggikan Kristus yang sempurna, berita ini akan membangun iman, saudara. Saya kebetulan ada ibu ini teman saya lama, klien, jadi saya orang salon. Jadi jangan kaget, saya gini-gini orang salon, botak-botak juga, tenang aja. Ya, dan jangan anggap saya old fashion ya, jangan. Ya, saudara, saya senang di salon, saya hobi. Saya memberitakan Injil saudara kepada setiap tamu yang datang, termasuk ibu, bapak. Bahkan saya ke Israel, saya bawa mereka. Saya nggak peduli dengan kekristenan. Saya hanya peduli menceritakan tentang Yesus. Karena agama tidak menyelamatkan. Tapi Kristus Yesus. Imanmu melalui Yesus Kristus itu yang menyelamatkan. Banyak pergumulan ibu dan bapak ini dengan anak-anaknya. Tapi hari ini kabar baik, sukacita itu. Wah, saya mau nangis, susah. Kayak mendengar kabar baik. Sesuatu yang selama ini bapak ibu ini merindukan dan lain sebagainya. Tuhan jawab, susah. Dan saya percaya itu bukan usaha saya. Bukan juga usaha bapak. Usaha anaknya juga, doa anaknya. Jadi ketika saya memberitakan Injil, Injil itu kabar baik. Kabar yang tentang Yesus yang sempurna, 100%, 100% tentang Yesus. Dan saya tidak pernah berbicara bahwa saya punya banyak upaya dalam hidup ini. Enggak, maaf, enggak. Saya hanya bisa menyaksikan kasih Tuhan. Dan saya selalu mendahulukan dengan hidup saya yang babak belur. Hidup saya yang sebetulnya gak layak. Dan itu akan mencelikan mata jiwa-jiwa. Ternyata Tuhan itu, Yesus Kristus itu Tuhan yang ada toh, yang hidup. Dan itu yang menyelamatkan orang-orang ini, saudara. Bukan berita tentang tuntutan agama. Mujizat perlu gak? Perlu. Karena mujizat itu dibutuhkan. Bukan cuma untuk orang percaya aja, tapi untuk orang yang belum percaya. Jadi kita jangan fokus ke sana. Nah, hari ini saya mau ajar kita sama-sama belajar, bukan saya pintar ya, maaf ya. Karena saya tidak pernah merasa diri saya pintar.
Tapi ya nggak tahu ya, Tuhan bawa saya sampai hari ini. Kok jadi gembala, kok jadi pendeta, kok di bawah saya ada banyak pendeta yang diikut saya. Dan aneh bin ajaib, pendetanya itu S1, saya S-teler. Pendeta saya S3 dokter, kan lucu kan. Tapi saya pun nggak mengerti ini. Saya hanya punya pengalaman dengan Tuhan, saya mengalami anugerahnya setiap hari. Dan itu membuat saya cukup untuk menjadi saksi buat Tuhan. Satu yang pertama, tolong buka deskriptif, deskriptif ya, yang itu catatan itu, preskriptif. Nah, pertama untuk kita bisa memahami hati Tuhan, saudara, kita harus membaca firman Tuhan dengan cara pandang ini, saudara. Ya, preskriptif. Boleh minta tisu, maaf ya. Ada nggak preskriptif? Nggak ada ya. Oke, saya bacakan ya. Cara membaca firman Tuhan ini kebanyakan orang Kristen ya dengan cara pandang preskriptif. Ya. Preskriptif itu artinya gini, ketika kita membaca firman, dengar ya, ada firman yang berkata harus kita lakukan. Kalau kita tidak lakukan, kita tidak dapat apa-apa. Preskriptif, cara pandang membaca firman Tuhan tuh cara pandang preskriptif. Nah, tapi saya mau ngomong gini, preskriptif itu apa sih? Contoh ya, contoh. Kalau Anda sakit, Anda akan ke dokter, betul? Dokter akan buka resep. Nah, itu resep itu cara pandang preskriptif. Kalau Anda mau sembuh, Anda harus makan sehari obat 3 kali. Itu preskriptif. Kita sering melakukan membaca firman tuh dengan cara seperti ini. Apa benar? Enggak semua benar. Karena banyak hal akhirnya kita enggak mengerti, lost. Hati Tuhan kita bingung. Preskriptif, saudara. Kita memandang semuanya preskriptif. Contoh seperti ini. Tuhan, Daud berkenan di hati Tuhan. Betul ya? Ada firman ngomong gitu ya. Saya anggap Anda udah dewasa, nggak buka ayat-ayat pusing, betul nggak? Tuh, Daud berkenan di hati Tuhan. Karena Daud berkenan di hati Tuhan, kita nih orang Kristen, maaf, saya percaya di sini nggak ada yang kayak gini. Karena di sini dimuridkan dengan baik dan benar. Tapi ya kalau ada ya minta maaf. Kita berpikir kalau Tuhan mau memberkati kita, kalau kita mau berkenan di hati Tuhan, kita ikuti apa yang Daud kerjakan. Contoh, kalau di Daud tuh bangun pagi-pagi jam 2, dia bermazmur, main musik, betul nggak? Nah, banyak pengajaran gitu. Bangun pagi dong jam 2, itu saatnya kita saat teduh sama. Nah, kalau saya ngomong gini kadang-kadang gereja pikir lu nggak suka ya saat teduh gitu. Sekali lagi, bukan nggak suka atau bukan. Tetapi harus memahami dulu. Ya. Daud itu jam 2 bermazmur, menyanyi. Kita karena mau berkenan di hati Tuhan, kita lakukan apa yang Daud lakukan. Jam 2 pagi kita nyanyi. Kita nggak peduli bini kita lagi tidur atau suami kita lagi tidur. Kita nyanyi, udah fales lagi, ya kan? Jangan berisik ngeganggu, susah. Kedua, di Israel pada waktu itu jam 2 pagi itu, karena tidurnya jam 6, jam 7. Nggak ada TV, nggak ada HP, nggak ada hiburan. Kalau jam 2 bangun ya wajar. Nah kita tidurnya jam 12, dipaksa bangun jam 2, jam 3, doa lagi nyanyi puji Tuhan. Pikiran kita lagi kemana? Apa begitu? Jadi mesti memahami dulu situasi budaya setiap orang. Jadi membaca firman Tuhan itu harus mengerti ini. Makanya dibutuhkan sekolah. Ada segala sesuatunya, ada gramatikal dan lain sebagainya, tekstual dan lainnya. Anda kalau mau dewasa atau memahami hati Tuhan, mau nggak mau kita harus sekolah dikit. Minimal ada pemuritan ya Pak. Benar ya Bu di sini. Kita seringkali membaca firman Tuhan itu dengan cara pandang seperti ini. Dan saya harus katakan, memang ada bagian kita yang harus kita lakukan. Dengar, saya bukan bilang saya anti dengan apa yang harus kita lakukan firman Tuhan. Ya, tapi nggak semua dengan cara pandang seperti ini. Harus ada dengan satu cara pandang yang lain, yaitu cara pandang deskriptif. Deskriptif, ya tolong dicatat nih baik-baik. Ini kalau Anda nggak paham, Anda boleh buka Google, Anda cari itu Mbak Google. Apa sih deskriptif, apa sih preskriptif ya. Deskriptif ini asal kata deskripsi.
Kalau saya jual mobil, saya tulis tuh data mesin, tahun, untuk menjelaskan keadaan mobil saya, keadaan rumah saya, speknya dan lain sebagainya. Itu untuk menjelaskan gambaran besar dari sebuah sesuatu. Nah, itulah yang sebenarnya harus Anda dan saya mempelajari dan membaca firman Tuhan dengan cara pandang deskriptif. So, Pak Kiki kalau gitu nggak hafal Alkitab ya, nggak ayat. Benar, saya harus akui saya tidak pernah hafal ayat-ayat. Walaupun saya udah baca beberapa kali, saya tidak pernah niat hafal. Karena saya tidak mau menjadi orang yang telunjuknya tajam. Nih gue udah baca berkali-kali, gue udah paling ngerti daripada lu. Saya nggak mau seperti itu. Karena saya tahu firman Tuhan dari A sampai Z ini, itu adalah gambaran Yesus. Nubuatan tentang Yesus di perjanjian lama dan digenapkan pada perjanjian baru. Jadi membaca firman Tuhan ini, Alkitab, yang perlu kita alami adalah mengalami bantuan Roh Kudus untuk memahami siapa hatinya Tuhan, saudara. Kedalaman hatinya Tuhan itu. Sehingga ketika Anda mendengar Injil berita ini, Anda akan dimerdekakan. Anda akan kuat, saudara. Emang Anda berpikir hidup di depan ini nyaman apa? Hidup di dalam pekerjaan nyaman, rumah tangga nyaman. Kalau Anda tidak pernah mendengar berita tentang Injil ini, saya percaya hidup Anda stres. Kalau stres mendingan lah. Kalau stres setengah stres. Entar stres, entar sadar, entar stres, entar sadar. Itu paling gak enak. Kalau mau stres kalian dah, ya kan? Kalau mau kita merdeka, mendengar berita tentang kabar baik ini, yaitu dengan cara pandang, membaca dengan cara deskripsi. Saya mau nanya deh, orang di sini suka nonton siapa? Apalagi nonton film seri drama Korea, ada kan? Nggak ada ya? Puji Tuhan, nggak ada yang ngaku maksudnya. Saudara, membaca deskripsi, Anda tahu saya ini pembaca buku. Dulu masih remaja saya suka baca Kopingho. Sama ya? Tokonya belum buka, kita udah di depan toko nungguin. Bapak pernah baca, Pak Erwin? Kopingho. Kurang ajar itu buku. Buku sekolah kita nggak mau baca, buku dia kita baca. Iya, takut ketinggalan. Saya mau nanya, waktu baca Kopingho dihafalin apa enggak? Hafalin, Pak? Enggak kan? Waktu kita selesai baca, tutup, kita tahu nggak isinya apa? Tahu lah, ya kan? Siapa? Jagoannya, ya Sumahan, betul? Betul? Salah apa betul? Sumahan. Dia berguru di mana? Sama siapa? Bu Kek Siansu. Ketika kita membaca dengan menyelami, dengan memahami keindahan buku itu, kita akan mengerti isinya. Penjahatnya aja kita tahu. Cara pandang membaca Alkitab itu, yaitu dengan cara seperti ini. Dengan cara deskripsi, menemukan gambaran besar apa yang dimaksud dengan Injil ini. Sedangkan kita tahu Alkitab itu memang firman Tuhan, tapi ada juga setan berfirman. Jadi jangan semua berkata, oh ini semua firman Tuhan. Oh, setan juga berfirman. Dan Ayub pernah salah paham tentang Tuhan. Ayub aja yang ditulis begitu luar biasa, ternyata pernah salah mengenal Tuhan. Anda baca Ayub, tahu dia salah paham dengan Tuhan, sehingga dia berkata di akhirnya, ternyata gue dengan Tuhan tuh dulu kata orang, sekarang gue hadap dengan hadapanmu. Dia salah paham mengenal Tuhan, bahaya saudara, bahaya. Kalau saya bicara kesaksian hari ini, saya mengalami banyak tangan Tuhan, apalagi setelah pandemi ini. Saya lagi bingung sebingung-bingungnya. Saat saya udah dewasa, saat saya udah mengerti kebenaran ini, saya hidup dengan enak, dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Orang-orang seperti saya bukan berarti nggak ada masalah ya, saya mau ngomong dulu. Tetapi damai sejahtera, sukacita itu mengalahkan semua itu. Di saat saya sudah tidak membutuhkan banyak hal, saudara, berkat Tuhan itu turun, kayak hujan, Apa saya sampai bingung, Tuhan kok aneh sih, saat gua nggak butuh kok dikasih semua. Dulu gua lagi butuh gak dikasih. Ternyata Tuhan luar biasa, saudara. Dia akan memberkati Anda dan saya ketika Anda sudah memahami, menjadi orang-orang yang dewasa
melahirkan generasi-generasi yang dewasa. Ya, cara pandang kita yang pertama untuk mendewasakan kita, membuat kita menjadi generasi yang benar-benar bukan cuma mengalami pemulihan di dalam segala hal. Dan saya percaya pemulihan itu harus terjadi atas setiap kita. Itu gak ada amin ya. Emang belum pulih ya? Kalau yang belum pulih puji Tuhan. Karena dalam proses. Dan saya gak pernah menghambat. Maaf ya, pelayanan saya lebih beda dengan Bapak Ibu. Di gereja saya, bukan di gereja, di komunitas saya isinya orang-orang biang kerok. Masih nobat, masih ngerokok, masih awewe, mabok. Kaget saya, gila gak lu? Udah bertahun-tahun ikut Tuhan, salah memahami Injil kasih karunia. Dia pikir dengan mengalami Injil dan dia menyadari kalau Tuhan tuh mengasihi dia, menerima dia apa adanya, mencintai tanpa syarat, pasti diselamatkan. Dia pikir izin berbuat yang enggak. Ampun dah gue. Kembali ya saudara. Dewasa enggak dewasa itu bukan tergantung orang lain. Tergantung bagaimana kita mengalami dia di dalam keadaan apapun. Pak Kiki, bagaimana caranya berhenti pakai narkoba? Nanya gue begitu. Kalau dia mau berhenti gak usah nanya ya. Dia nanya, dicobai gue sama pendeta. Maaf jemaat. Jawaban saya apa? Jawaban, pakai aja yang banyak, gak apa-apa. Pakai. Paling mati lu, saya gitu ya. Emang gak munafik gue, kalau lu mau pakai. Karena saya tahu, lu pakai sekarang berhenti gak berhenti, kalau lu masih pakai terus ujung-ujungnya juga mati. Minimal ke penjara. Jadi kalau mau berhenti gimana Pak? Jangan berhenti. Pakai yang banyak. Sampai lu nek. Makanya teman-teman saya bikin dosa tuh, saya bilang, lu jangan tanggung, bikin dosa yang banyak sampai lu nek, sampai muntah. Mana ada yang bisa ngomong seperti ini kalau bukan orang yang ngalami Tuhan pribadi. Karena kita tidak bisa mengubah orang. Mulut kita capek ngomongin orang. Apalagi marah-marahin orang. Gue mahal emosi gue. Kita banyak masalah, kita marah-marahin orang. Rugi kita. Ya, cara pandang yang pertama adalah kita mesti memahami cara baca ini Alkitab. Jangan salah paham nih. Dengar baik. Perbuatan yang kita lakukan hari ini, pelayanan yang kita kerjakan. Dan hari ini saya gak berani ngaku di orang-orang di mana-mana. Saya sedang melayani Tuhan. Malu saya. Karena melayani kalau ada motivasi itu bukan melayani. Jadi kalau ditanya Pak Kiki, besok minggu pelayanan kemana? Gue bukan melayani, gue sedang ditugaskan. Jadi saya tutup kata pelayanan. Karena saya tahu saya penuh dengan keinginan. Masih ada motivasi gak sempurna. Jadi saya selalu bilang, enggak, gue lagi tugas. Padahal disuruh guntingin orang loh. Ada janji bos guntingin. Kalau ke tempat dia minimal 1 juta gue dapat. Enggak, gue mau tugas. Mau ngerti gak ngerti terserah lu. Karena gue percaya berkat mah kapan aja, betul gak bro? Jadi untuk kita menjadi lebih dewasa, benar gereja ini mengalami dulu pemulihan. Setelah pemulihan jatuh lagi, rusak lagi, pulih lagi. Sampai kapan? Terserah Tuhan. Gue gak pernah mencoba berusaha untuk jadi orang baik atau berusaha membaikkan orang, karena itu perbuatan pribadi Roh Kudus sama dia pribadi. Bagian kita adalah menemani, bagian kita membangun, bagian kita menasehati. Tapi bukan menuntut, bukan lagi telunjuk lu, bego lu, tolol, bukan begitu. Ya, jadi ingat baik. Yang kedua, ya saudara, banyak orang Kristen untuk bisa mendewasa, menjadi dewasa nih. Ya, kita harus jangan menuntut buah, saudara. Bingung kan? Kok jadi orang Kristen jangan menuntut buah? Dengar baik. Coba gambarnya, buah. Buah ada gambar? Nggak bisa? Nggak ada ya? Ada. Buah, iya buah, lihat tuh buah. Wah di situ butek, di sini butek. Buah itu kalau kita ke supermarket, ibu-ibu pasti tahu. Yang dilihat apanya? Buah dulu bu. Warnanya menyolok, karena itu eye catching. Nah manusia selalu mau melihat yang menyolok. Orang Kristen juga demikian. Ingin melihat buah hasil. Lu udah ikut Tuhan 7 tahun, buah lu mana? Kita nuntut. Dan saya mau katakan, jangan pernah kita fokus kepada buah atau mujizat, karena itu pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Tuhan. Karena dialah pokok anggur, kita ranting-ranting. Orang yang dewasa tidak akan fokus sama buah, karena akan kecewa saudara. Ada ayatnya ya, pokok anggur.
mata sih agak kacamata jadi hurufnya agak kecil, jadi minta maaf. Ada ya? Ya saya baca ya. Akulah pokok anggur. Nah ini berkaitan dengan cara membaca firman Tuhan ya. Saya harus ngomong seperti ini. Akulah pokok anggur. Siapa yang ngomong? Tuhan Yesus. Ya. Kamu adalah ranting-rantingnya. Ya kan? Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam Yesus, maka ia menghasilkan buah yang banyak. Karena tanpa aku, kata Tuhan, kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Artinya nehi simerekete. Dan Anda harus bisa memahami bahwa tulisan ini ditulis Yesus sebelum Yesus naik ke surga dan mengirimkan rohnya atas Anda dan saya. Ayat ini sebetulnya tidak berlaku buat Anda dan saya. No, kalau ngomong gini saya pasti dicela sama gereja-gereja. Udah tulis ini jelasan tulisan Yesus, benar. Tetapi ini ditulis sebelum Yesus naik ke surga. Dan dia tinggal di dalam kita. Dan kita di dalam apa saja yang Anda kerjakan pasti menghasilkan buah. Dan buah ini gak perlu kita fokus karena ada saatnya kita tidak lagi menghasilkan buah. Banyak orang untuk berbuah, kita pikir banyak yang kita harus kerjakan supaya menghasilkan buah. Saya mau ngomong, buah itu bukan kita dihasilkan dengan usaha kita. Percaya dah. Buah itu menghasilkan sendiri. Kalau kita nempel, maka dia akan berbuah. Sekarang ini bukan kita cuma nempel, tapi dia tinggal di dalam Anda dan saya. Manunggal. Katakan sama saya, bersatu. Tuhan di dalam kita. Yesus di dalam kita. Nah cuman kita kadang-kadang gak sabar ngelihat buahnya. Kita lebih senang ngelihat orang buahnya buah plastik. Kelihatannya enak, indah, dimakan, boro-boro pahit. Nyep apa itu bahasa apa sih? Nyep. Aduh muntah lagi kita. Buah pahit masih mending. Pahit jadi obat. Buah asli kalau pahit pun jadi obat. Kecuali racun deh. Kita banyak fokus kepada buah. Nah gini ya, maaf ya, saya harus kesaksian satu tempat. Saya punya seorang teman hamba Tuhan baru umur 50, belum sampai 50, dari 45. Maaf ya, ganteng, kaya, sosial. Ya, saya datang sama dia waktu mobil saya kebanjiran, saya lagi pusing mau jual gimana. Dia bilang, udah saya yang bayarin. Dia bekas banjir, dia main lihat di OLX, udah saya bayarin sesuai dengan. Orang saya buka komunitas, buka apa aja, pelayanan apa saja waktu itu ya. Orang ini selalu bilang, butuh apa? Orang yang luar biasa, saudara. Punya anak 4, 1 pria 3 gadis. Jadi orang ini masih muda, pemahaman Alkitabnya luar biasa, bagus, pelayanannya bagus. Tapi ada di gereja yang lama ya, mau saya paham nih, gereja lama, gereja yang masih tanda kutip begini. Mereka punya konsep begini, kalau Tuhan di dalam lu di dalam Tuhan, lu kerjain apa aja pasti Tuhan berkati. Kita kadang-kadang amin aja nih di sini nih, apa saja kita buat juga. Belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Karena ada saatnya berhenti. Tua, kayak gue tiba-tiba udah 70 tahun, udah gak menghasilkan buah. Kecewa dong. Kenapa nih Tuhan kok gue gak berbuah lagi? Karena kita fokus kepada dia, kepada buahnya, bukan kepada dianya. Nah teman saya itu tiba-tiba lumpuh Bapak Ibu. Dari kena kasus apa yang namanya tuh tulangnya mengecil. Mulai mulutnya mengkerut, gak bisa ngomong. Mulutnya mengkerut, gak bisa ngomong, tulangnya mengecil dan lumpuh. Istrinya pergi, maaf ya, istrinya pergi. Kawin deui, tahu kawin deui? Ada orang Sunda di sini. Istrinya minta izin sama dia. Mati nggak lu? Orang ini kaya, sukses, utangnya banyak di bank. Jadi istrinya nggak sanggup. Dan istrinya minta kawin izin. Bukan kawin sama duda, bukan, dipiara.
Dan dia nggak bisa berbuat apa-apa. Diizinkan. Dan dia cuma ngomong sama saya, Pak Kiki, apa yang gua salah ya? Gua udah semua udah baik, udah bener. Dia ngomong gagap pakai WA. Apa salah saya ya? Dan dia marah sama Tuhan. Ada saatnya dia berprestasi menghasilkan sesuatu, tapi kadangkala kita nggak bisa menghambat usia, kadang-kadang kita nggak bisa menghambat keadaan apapun tubuh fisik kita, dan kadang tiba waktunya kita tidak menghasilkan buah. Karena firman Tuhan yang di sini nih sebelumnya ngomong gini, lanjut 6, ayat 6-nya bro, bantuin, ya dengerin nih ayatnya. Apakah Tuhan sejahat ini? Saya kadang lagi heran nih sama orang-orang. Hamba Tuhan, lu kalau nggak menghasilkan buah, dibakar lu, ditebang lu, masuk neraka lu, bener gak sih? Sadis banget Tuhan kita. Yang saya tahu sih waktu saya minta mati, Tuhan udah gak mau hidup, ambil aja, gue udah gak berguna nih. Hidup tiap hari dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi pakai narkoba, udah gak ada pengharapan, udah orang udah jijik ngeliat saya, setan aja udah gak mau lihat gue. Udah deh, daripada hidup di dunia, mati aja udah, mati. Tapi Tuhan kasih saya kehidupan, hidup itu indah, kamu itu biji mata. Si Kiki yang ini disayang Tuhan. Baru saya menemukan cinta sejati dari Tuhan. Dunia boleh membenci saya. Ya, jika seseorang tinggal di dalam aku, tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting itu dan menjadi kering. Mereka mengumpulkannya dan mencampakkannya ke dalam api lalu dibakar. Apakah Tuhan sesadis ini? Ini Tuhan bicara sebelum naik ke surga ya. Tapi ada ayat yang berbeda. Satu lagi ayatnya. Maaf ya. Apakah Tuhan sesadis ini? Kita buka di Yakobus 1. Ada ya. Ini apakah Tuhan sadis? Dengar ya. Ini saya tahu banget karena saya ngalami bersama dia waktu saya bilang saya ini hidup udah hancur dan lain sebagainya. Ya, dulu saya berpikir harta saya banyak. Ya, siapa yang nggak tahu Kiki Salon di Pluit? Ya, masih muda, usia 28, udah sukses, udah dan lain sebagainya, udah gila lah, udah hebat lah. Ya, tapi gara-gara pakai narkoba hidup gue babak belur dan hancur. Gue masih berpikir itu harta gue diambil karena nggak halal. Maksudnya halal apa sih? Nggak ngerti lah ya. Saya berpikir begitu. Dan apakah benar apa yang Tuhan sudah beri diambil lagi? Salah, Anda salah paham memahami Injil. Hati-hati. Apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, biarlah ia memintanya. Siapa kita boleh memintanya yang kurang hikmat? Dari Elohim yang memberikan kepada semua orang dengan semua orang. Yang gak baca firman, yang baca firman dikasih. Yang doanya 10 hari turut-turut gak berhenti-berhenti, gak usah kerja juga dikasih. Yang kerja gak doa-doa juga dikasih. Anda tahu hati Tuhan? Apakah Anda baca firman, hafal itu dia lebih sayang daripada Anda yang gak baca? Saya harus ngomong di atas mimbar ini karena saya tahu hati Tuhan. Perbuatan Anda tidak menambah atau mengurangi cintanya kepada kita. Dia sudah mati buat kita. Ini aja yang perlu diingat. Ya, semua orang dengan murah hati dan tanpa mencelanya. Oh, Pak Erwin tuh gak beres tuh. Udah ambil lagi katanya, berkatnya. Gak begitu Tuhan. Oh Pak Kiki tuh kurang doanya tuh. Ya, dia berantem mulu tuh sama bininya, ribut mulu. Ambil lagi berkatnya. Apa begitu? Saya berantem sama istri, apa urusannya sama berkat Tuhan? Saya berantem sama istri untuk menyesuaikan sesuatu yang berbeda. Irama yang berbeda, musik yang berbeda. Ketika menyatu menjadi sebuah keindahan. Itu namanya kekristenan. Pak Kiki, di gereja gua pendetanya gak pernah marah, berantem sama bininya gak pernah marah. Oh, dia lebih baik daripada Tuhan, saya bilang. Yesus saja pernah marah ya Bu. Hal itu tidak akan diberikan kepada, maaf ya saya katakan di firman Tuhan yang lain ngomong gini. Tuhan tidak akan memberikannya dengan meminta-minta. Meminta kembali. Jadi saya simpulkan sharing hari ini. Mudah-mudahan nanti kita ada lanjutannya ya. Tapi saya berdoa di tempat ini. Saya simpulkan untuk mengalami kedewasaan di dalam sebuah generasi yang baru nanti. Pertama yaitu Anda memang harus mengalami pemulihan demi pemulihan demi pemulihan. Nggak mungkin cukup sekali. Harus terus menerus
dan mengalami lagi tekanan dan dipulihkan Tuhan dan mengalami mujizat dan mengalami lain sebagainya, dan itu akan menjadikan Anda dewasa. Itu yang saya percaya itu, ya. Dan yang pertama adalah cara membaca firman Tuhan. Untuk bisa memahami hati Tuhan, caranya membaca. Jadi jelas ya di sini. Yang kedua, jangan fokus sama mujizat atau hasil. Dan mujizat memang diperlukan buat setiap kita. Hampir hari ini saya mengalami mujizat. Tapi mohon maaf, jangan fokus ke sana. Karena itu bukan hasil perbuatan Anda, tapi hasil kita bersama Tuhan di dalam ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Oke ya, yuk kita tundukkan kepala kita. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan, saya masih di sini, boleh tanya ya. Bapak yang baik, Tuhan Yesus, hamba sudah selesai menyampaikan isi hati Tuhan, isi hatimu, memberitakan tentang Engkau yang sempurna, Tuhan Yesus. Dan hari ini kami menyadari bahwa kami semua penuh dengan ketidakmengertian. Kami seringkali salah memahami berita-berita tentang kabar baik ini, tentang Injil. Sehingga iblis mengambil semua itu dalam hidup kami. Kami berjalan di dalam suatu gejolak kehidupan yang kami tidak tahu bahwa Kristus bersama kami. Kami boleh menjalani segala hal karena bersama Tuhan. Hamba berdoa, materaikan ini di hati kami. Kami kembalikan semua hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita bersiap untuk memberikan persembahan yang kedua. Sebelum memberikan persembahan yang kedua, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran-Mu yang telah Engkau nyatakan melalui hamba-Mu Pastor Kiki ya Tuhan. Biarlah kebenaran itu terpatri di hati kami ya Tuhan, dan menjadi pedoman untuk hidup kami ya Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik ya Tuhan. Sekali lagi memberikan yang terbaik buat Engkau ya Tuhan. Kami memberikan yang terbaik karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami ya Tuhan. Terima Tuhan Yesus, kami siap untuk memberikan yang terbaik. Amin. Kita akan sama-sama mendengarkan YS News untuk minggu ini. Enaknya aja gampang memang. Apalagi yang belum punya anak. Wah, pikirnya emang kan nggak punya anak, tapi kan tetap apa yang Tuhan udah persatukan sebenarnya tuh janganlah kita pisahkan lagi. Karena biar bagaimanapun ada kok konsekuensinya kalau kita bercerai. Bergabunglah bersama kami dalam Aku Ditolong Tuhan pada hari Senin 12 September 2022 jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Pada tayangan kali ini kita akan diberkati oleh kesaksian Ibu Nova Putong. Kirimkan permohonan doa saudara dan kesaksian di nomor WhatsApp 081 2525 1000. Tayangan ini akan disiarkan melalui YouTube channel dan Facebook fanpage Pastor Yusak Hadisiswantoro. Yesus Hamasia, bless you. YHS Leadership Learning Center kembali mengadakan pembekalan khusus bagi para pengkhotbah gereja YHS yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 22 September 2022 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat melalui aplikasi Zoom. Pembekalan kali ini akan dilayani oleh Dr. Dani Agamadi, Doctorate in Preaching, Knox, Florida, Amerika Serikat. Bagi seluruh pengkhotbah gereja YHS, diharapkan dapat mendaftarkan diri dengan menghubungi gembala lokal gereja YHS atau gembala regional gereja YHS masing-masing. Untuk info lebih lanjut, harap menghubungi 081 2525 3000. Yesus Hamasia, bless you. Shalom saudara, jemaat Tuhan yang diberkati. Saya Paul Dharma Gerson, saya pastor misi dari Sinode Gereja YHS. Dan tentu saudara ingat pada perayaan 1 dekade lalu, kita telah mencanangkan bahwa kita akan membuka 10 pos misi di 10 kota-kota yang akan menjadi gereja YHS nantinya. Saudara tentu tahu ada 4 kota di Pulau Sumatera, ada 4 kota di Pulau Jawa, dan ada 1 kota
di Nusa Tenggara Timur dan ada 1 kota lagi di Kalimantan. Saudara bisa dukung dalam doa, bawa dalam list-list doa saudara. Kemudian saudara bisa juga dukung dengan memberikan waktu atau tempat saudara. Saudara bisa menghubungi saya, menghubungi tim misi di nomor yang ada tertera. Dan juga saudara bisa mendukung misi ini dengan mengirimkan dana ke nomor rekening berikut. Saudara, pekerjaan misi akan terus ada sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terus semangat. Yeshua Mashiach bless you all. Kita telah menyelesaikan kegiatan baca dan dengar firman Tuhan secara tuntas setiap hari dalam tayangan Bible tiap hari selama 1 tahun. Tetaplah membangun hubungan yang karib dengan Tuhan setiap hari dalam Selamat Pagi Yesus yang dimulai pada hari Kamis 15 September 2022 jam 4 pagi di YouTube channel Pastor Yusak Hadi Siswantoro. Marilah bersama-sama dengan tekun membangun keintiman dengan Tuhan Yesus setiap hari. Yeshua HaMashiach bless you. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kurang semangat, shalom. Shalom. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pastor Kiki untuk pelayanan hari ini, Pastor. Tuhan Yesus memberkati Pastor dan keluarga. Dan saya ingin menyambut jemaat Tuhan yang pertama kali hadir di ibadah kali ini. Boleh angkat tangannya? Wah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian bisa menyambut. Saya mewakili Gembala Yas Jakarta menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk selalu datang beribadah bersama kami di sini. Untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, setelah ibadah selesai saya undang Bapak Ibu untuk bisa bersama-sama kita ke lounge. Kami rindu untuk mengenal lebih dalam lagi Bapak Ibu. Saya juga menghimbau Bapak Ibu untuk mengikuti komunitas yang ada di Yas Jakarta. Ada Family Blessing Bapak Ibu. Saya ingin tahu Bapak Ibu yang belum pernah mengikuti Family Blessing siapa? Hampir semua sepertinya ya. Bapak Ibu saya undang untuk mengikuti Family Blessing. Yang belum bisa mengikuti saya undang untuk segera menghubungi diakan yang nanti bertugas di belakang. Dan bagi anak-anak muda, saya undang untuk mengikuti Pro-M dan juga Heroes. Saya rindu Bapak Ibu untuk melayani di gereja ini.
Bagi Bapak Ibu yang rindu melayani, caranya sangat mudah Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa pelayanan di Praise and Worship Team, di multimedia, didiakan. Saya undang untuk Bapak Ibu bisa menghubungi saya jika Bapak Ibu rindu untuk melayani di gereja ini. Kalau begitu tidak ada pengumuman tambahan, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah ini dengan penuh sukacita. Haleluya. I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down, I know that you're here with me. I know that you can do anything. Come on, through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Come on, say. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. 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 Come on, say. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible to you. I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. Say, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Hallelujah. Pulanglah, kita akan terima berkat dari Tuhan. Anugerah dan berkat dari Bapa Yahweh, penuh kasih karunia dari Yesua Hamasia, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, senantiasa menyertai kita sekalian, baik yang mengikuti ibadah melalui Zoom dan jemaat yang hadir saat ini, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkati anak-anakmu, diberkati pekerjaanmu, usahamu, pelayananmu, semua
semua yang baik dan yang benar yang kau lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati dengan berlimpah-limpah bagi kita yang percaya. Berkat sudah kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan yang sudah menerima berkat dari Bapa Yahweh, sama-sama kita berkata, Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan